Mendengar nama Michael Jordan selalu identik dengan kehebatan dan ketakutan. Ya, para pemain NBA takut dengan Michael Jordan karena memang ia menyebarkan ketakutan ke semua lawannya. Ia juga terkenal dengan caranya menatap dengan sangat tajam dan mengerikan. Tak hanya itu, ia juga sangat suka bacot, salah satu pemain terbacot dalam sejarah NBA. Maklum, karena ia juga adalah pebasket terhebat yang pernah ada. Ia bisa offense sekaligus defense. Bahkan pemain bintang tinggi besar seperti Patrick Ewing dan Dikembe Mutombo pun tak berani main-main dengan Jordan. Kalau tidak, mereka akan didang di depan muka mereka. Mungkin kalian bertanya-tanya, apakah pernah pemain sehebat ini dibully di lapangan? Kalau pernah, siapa yang bisa melakukannya? Kok dia bisa dan berani sekali ia melakukan itu? Jawabannya pernah, yaitu oleh pria ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Pemain yang pernah membuli Jordan ini bernama Rex Chapman. Ya, gue jamin 90% dari kalian tak pernah mendengar nama ini, kecuali kalian fans basket yang sangat fanatik. Sebenarnya dia adalah teman dekat Michael Jordan sejak Rex masih SMA. Rex Chapman lahir di Kentucky, Amerika Serikat dan merupakan anak dari pebasket profesional Liga ABA bernama Wayne Chapman, yang juga legenda basket Kentucky. Saat di SMA, ia adalah pemain yang sangat hebat, di mana ia menjadi Mr. Basketball of Kentucky dan masuk dalam McDonald's All-American Team, semacam All-Star bagi para pemain SMA. Lalu di sela-sela ini, Jordan dan Rex secara tak sengaja bertemu di sebuah pickup game. Tak disangka-sangka mereka satu tim di pickup game itu. Di tengah-tengah game, Michael Jordan tiba-tiba membacoti bintang UNC yang sedang duduk di bangku cadangan, tak diketahui siapa, dengan berkata, "Kamu terkena Jordanitis." Hal ini terdengar seperti penyakit atau ketakutan akan Jordan. Dan setelah diselidiki, disinilah ternyata Rex pertama kali belajar untuk trash talk atau membacot melalui Michael Jordan. Hubungan Rex dan Jordan makin dekat setelah pickup game ini. Mereka punya agen yang sama sejak SMA. Bahkan ketika film Space Jam 1 dirilis, sebenarnya Rex Chapman diundang untuk berada di film itu. Namun karena Rex terkena cedera, perannya harus digantikan orang lain. Lalu saat Rex masuk ke kampus di University of Kentucky, ia tetap hebat. Sebenarnya, sebelum ia masuk ke University of Kentucky, Jordan sudah mencoba untuk memaksa Rex untuk bergabung ke kampus UNC, kampus yang dibela oleh Michael Jordan. Rex langsung mencatatkan 16 poin per game di musim pertamanya dan mendapatkan gelar SEC Freshman of the Year, serta memecahkan rekor poin terbanyak yang dicetak pemain musim pertama atau rookie saat di kampus. Musim keduanya, ia membawa timnya di peringkat 6 kampus terkuat di seluruh Amerika. Rex bahkan dijuluki King Rex di kampusnya karena ia sangat hebat. Setelah itu, ia mengikuti NBA Draft 1988 dan di draft di urutan ke-8 oleh Charlotte Hornets. Karir NBA-nya terbilang lumayan. Ia masuk dalam All-NBA Rookie Second Team 1989 dengan raihan 16,9 poin per game di musim pertamanya. Ia terbilang sangat potensial. Bahkan puncak karirnya, ia mencatatkan 18,2 poin per game saat bermain di Washington Bullets pada musim 1993-1994. Ia dijuluki Wonder Boy saat di NBA. Namun satu hal yang membuat karirnya tak pernah melejit tinggi adalah ia tak konsisten. Ia mirip seperti J.R. Smith atau Lance Stephenson. Ia juga sangat suka menembak 3 angka, padahal ia bermain di era di mana tembakan 3 angka belum jadi tumpuan utama offense tim-tim NBA seperti sekarang. Di suatu pertandingan, ia bisa memasukkan 10/10 tembakan. Namun di pertandingan selanjutnya, ia sangat melempem dengan 0 dari 10 tembakan. Dan kalau dibandingkan dengan Michael Jordan, tentu ia tak ada apa-apanya. Menurut channel JX My High Roller, Jordan dan Rex bertemu dan bertanding 23 kali selama mereka berkarir. Dan secara statistik, Rex Chapman terbilang lumayan dengan 14,3 poin per game dalam 23 pertandingan itu. Sedangkan Michael Jordan, ya seperti biasa, selalu menghancurkan lawan-lawannya, punya raihan 32,8 poin per game di 23 pertandingan itu. Kelihatannya Jordan selalu menang dan menghancurkan Rex Chapman tiap kali bertemu. Dan ya, itu memang faktanya. Tapi, tunggu dulu. Karena ada satu game di mana Jordan tak seperti Jordan yang biasanya. Pada musim 1995-1996, Chapman di-trade dari Bullets ke Miami Heat. Di musim itu, Heat tim yang biasa-biasa saja. Dipimpin Tim Hardaway dan Alonzo Mourning, mereka finish di peringkat 8 di akhir musim. Meskipun begitu, Rex Chapman tetap menjadi pemain inti dari tim ini. Ia mencatatkan 14,8 poin per game musim itu. Ia hanya bermain 56 game di musim ini karena berkutat dengan cedera, dan hanya semusim saja ia kemudian berpindah ke Phoenix Suns.
Namun di salah satu dari antara 56 game itu, ada satu game yang sangat berkesan bagi Rex. Dan di game itulah, ia membuli seorang Michael Jordan, pemain terhebat dalam sejarah yang juga teman dekatnya. Di sisi lain di musim itu, Bulls dan Jordan punya musim yang sangat gila. Mereka menang 72 dari total 82 pertandingan, hanya kalah 10 kali. Hal ini menjadi rekor menang kalah terbaik dalam sejarah saat itu, sebelum dipecahkan Warriors pada musim 2015-2016. Namun masih banyak yang menganggap Bulls 95-96 lebih baik dari Warriors 15-16. Karena Bulls 95-96 berhasil mendapatkan cincin juara, sedangkan Warriors tidak. Pada 23 Februari 1996, Bulls bertemu Miami Heat di kandang Heat. Saat itu, Bulls baru kalah 5 kali saja dan sudah menang 48 kali. Sedangkan Heat saat itu punya rekor 24 menang dan 29 kalah, bahkan lebih banyak kalahnya. Sepertinya Heat akan dengan mudah dilibas oleh Bulls. Namun Rex kembali teringat akan pelajaran trash talk yang ia dapat dari Jordan. Dan kali ini, ia berhasil melakukannya. Rex Chapman puts up the three, kicks it out. Rex Chapman an open three. Kick it back out. Chapman for three. That's a great job. All you have to do is go out. Di 8 menit pertama, Rex sudah mencetak 10 poin, sehingga Jordan ditugaskan untuk menjaga Rex. Karena ya kalian tahu bahwa Jordan adalah salah satu defender terhebat di NBA saat itu. Kuarter pertama selesai, Chapman mencetak 12 poin, sebanyak yang dicetak seluruh pemain Bulls. Namun ternyata ini baru pemanasan bagi Jordan. Oh, maksud gue Rex. Smith into the corner. Rex Chapman for the open three. Rex Chapman quick, long three. MJ almost got it. Chapman an open three. Chapman again with the three. Ya, Rex sangat panas di game ini. Bahkan ia meninggalkan tembakan 3 angkanya, persis seperti yang sering Stephen Curry lakukan. Di first half saja, ia sudah mencetak 24 poin dan membenamkan 6 tembakan 3 angka di depan muka Jordan. Sedangkan di sisi Bulls, seluruh pemain hanya berhasil membenamkan total 1 tembakan 3 angka saja. 1. Mereka sangat down melihat seorang pemain yang tak terlalu terkenal tiba-tiba mendominasi mereka di pertandingan ini. Dan akhirnya, pelatih Bulls menyuruh Michael Jordan untuk ganti dan menjaga pemain lain, karena Jordan tak bisa menjaga Rex Chapman. Hal ini sangat jarang atau bahkan hanya sekali saja dilakukan oleh pelatih Bulls dalam karirnya. Dan kalau gue jadi Jordan, gue pasti akan tersinggung dan down. Dan ketika di paruh kedua, terjadilah hal ini. Rex Chapman off balance three. Now is Chapman double pumps, put it up and in. Rex Chapman green roll makes the move inside, double pumps and he got fouled. Rex Chapman held him. And Rex in Michael's face now. And Alonzo Mourning in Michael's face now. Rex pun membacoti Michael Jordan, dan Jordan hanya diam saja membatu dan ciut. Sangat jarang kita melihat Jordan seperti ini. Dikatakan bahwa saat ini Rex Chapman berkata, "Kau tidak bisa menjagaku, jaga pemain lain saja." Jordan bahkan tak berani menatap balik Rex Chapman, dan Rex pun melanjutkan aksinya. Di kuarter ketiga, Chapman mencetak 33 poin, sedangkan Jordan hanya setengahnya, yaitu 17 poin. Dan di akhir game, Chapman tetap panas dan finish dengan 39 poin. Ia berhasil membenamkan 9 dari 10 tembakan 3 angka. Padahal seluruh tim Bulls hanya berhasil memasukkan 4 tembakan 3 angka. Dan Heat pun berhasil menang di game ini, memberikan 1 dari 10 kekalahan Bulls di musim itu. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.